Oke guys, ini adalah komentar ataupun tanggapan daripada netizen warga negara pasukan timnas Thailand sendiri terkait dengan kekalahan Thailand itu. Bagaimanakah mereka menanggapinya? Dihujat warganya sendiri guys. Publik Thailand saja malu dengan kelakuan timnas Indonesia. Jadi daripada channel Garuda 11 Indonesia ini, kita lihat dulu apakah komentar daripada pendukung Thailand yang sanggup datang ke Kamboja melihat aksi final antara Indonesia dan Thailand. Ayo guys. Oke, bagaimana dengan pertandingan tadi malam? Apakah menurut kalian memalukan? Kita tengok jawabannya guys. Iya, tentu ya sangat memalukan. Lalu apakah kalian langsung pulang ke Thailand? Sejujurnya kami menyesal datang jauh-jauh ke sini. Tentunya akan menjadi cerita kelam Thailand. Tentu saja kami harap mereka yang terlibat bisa mendapatkan efek jerak dari federasi. Wah, gimana itu? Dihujat warganya sendiri, publik Thailand akui malu dengan kejadian di final SEA Games 2023. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe-nya, karena kami jangan lupa akan memberikan berita terupdate seputar sepak bola dan juga timnas Indonesia. Iya, selain kekalahan telak timnas Thailand atas Indonesia, ada satu hal yang membuat Thailand malu, dan kali ini membuat mereka dihujat oleh negara lain, bahkan warganya sendiri. Hingga saat ini, kasus kerusuhan dan pengeroyokan yang terjadi di laga final. Tengok, dorang yang datang ke tempat official Indonesia ini, yang pemain-pemain official Thailand ini kan, dorang yang menyerbu ke tempat bangku cadangan pemain-pemain simpanan pemain cadangan Thailand, pemain cadangan Indonesia ini. Jadi dorang yang datang beramai-ramai ke situ sebenarnya. Ini boleh dijadikan saksi lah, ataupun gambar ini memperlihatkan betapa official Thailand yang datang menyerbu kan. Masih menjadi buah bibir dan viral ke seluruh jagat sosial media. Beberapa media asing yang berbasis di Eropa juga sampai memberitakan hal tersebut. Ini Eropa juga turut memaparkannya. Wah, aksi ini barulah guys. Mungkin ini aksi final SEA Games yang paling seru di antara final-final sebelum ini, yang paling unik, paling viral mungkin ya. 4 red and 2 bronze as Indonesian clinch regional football goal. Ini menurut news dari Eropa ya. Gila lah. Dan tentunya ini mencoreng nama Thailand di kancah dunia. Banyak komentar warga Thailand juga mengungkapkan hal yang sama, jika para pemain Thailand hanya membuat malu sendiri. Kita tengok komentar ini adalah dari sejarah Thailand. kelam, bukan hanya skor, tapi cara kalian bermain dan melakukan kekasaran akan tercatat sebagai sejarah kelam Thailand, ujar salah satu warganet asal tim Gajah Perang itu. Sejarah skor boleh kelam kalah Thailand. berapapun, itu tidak terlalu penting, tapi sikap kedewasaan di atas lapangan harus nomor satu. Bukan malah bertindak melakukan pemukulan saat tim kalah, tulis akun bernama Purepan Peitirolen. Betul juga kan. Setelah pertandingan tersebut selesai, Federasi Sepak Bola Thailand akan melakukan investigasi terkait aksi konyol yang dilakukan para pemainnya di final kemarin. Ini mungkin final sukansi dalam bola sepak SEA Games ya, yang paling seru, yang paling bersejarah, paling viral, yang paling unik, yang paling lain daripada final-final sebelum ini mungkin ya guys. Mungkin ini boleh menjadi pelajaran kepada semua tim-tim selepas ini, semua pasukan di Asia Tenggara ini, bahwa bukan soal menang kalah itu yang lebih penting untuk dicatatkannya. Kalau saya di sini melihatnya, yang perlu diambil pengajaran dan perlu dicatatkan oleh kesemua pasukan timnas di Asia Tenggara ialah pengawalan kepada emosi, mental dan ketenangan kepada semua official ataupun pelatih, jurulatihnya, manajernya, dan juga official yang ada di luar lapangan, di luar padang. Jadi saya di sini bukan apa guys, saya respect yang teramat sangat kepada
pelatih Indonesia yaitu Indra Sapri. Bermula dari di dalam kumpulan klasmen itu ya, di babak pusingan awal, itu dari perlawanan pertama sampailah perlawanan dalam kumpulan itu selesai, Indra Sapri tidak pernah menampilkan sikap yang agak keterlaluan, tidak pernah. Malahan sama ada Indonesia itu mencipta gol ataupun timnya dibobolkan, Indra Sapri bersahaja, mempunyai ketenangan yang cukup tinggi, mempunyai mental yang sangat baik, dan juga kawalan emosi yang saya anggap sangat-sangat tinggi ya, Indra Sapri. Dan setiap kali gol itu dia akan bersujud, kemudian official Indonesia yang lain juga bersujud, termasuklah Bima Sakti, Dwi Kurniawan Yulianto yang ada di situ juga bersujud. Jadi sebenarnya ini menjadi contoh teladan yang baik ya kepada mana-mana pelatih yang berada di luar lapangan itu. Ya, walaupun kita melihat ya daripada tempat coach itu kan, melihat pemain-pemain ada yang dikasari, ada yang dibentis, ada yang diterjah, ada yang dikasari sangat-sangat kasar, tetapi mental pelatih, coach itu sepatutnya perlu dalam keadaan yang tenang, walaupun dia dalam keadaan cuba ingin membantu pemain-pemainnya dengan kemarahan apabila diterjah, dikasari itu. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Indra Sapri, dia kebanyakannya cuba menenangkan pemain-pemain supaya tidak bersikap emosional yang tinggi. Begitu juga guys, sikap yang ditunjukkannya. Kalau kalian perasan sewaktu final apabila masing-masing sudah berantem nih, Indonesia dengan Thailand nih. Tetapi ketum ya, Erick Thohir, kalau Anda perasan dia turun ke bawah dan dia menenangkan ke semua pemain. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Erick Thohir itu, malahan dia bukan menyalahkan terus official Thailand, pemain-pemain Thailand, tetapi dia menenangkan pemain-pemain timnas Garuda nih, pemain-pemain muda nih, supaya terus melawan di dalam permainan untuk menang, Buktikan Indonesia itu walaupun ditekan, diprovokasi, kamu perlu mengawal emosi dan melawan, mencipta gol untuk kemenangan. Itu kata-kata yang dilontarkan ya oleh Erick Thohir kepada semua pemain-pemain Indonesia. Jadi di sini pengajarannya guys, walau apa dalam keadaan sekalipun, perlu kawalan emosi itu yang nomor satu lah. Bagi saya itu yang nomor satu, perlu dikawal dan ditunjukkan ini oleh tim keseluruhan di Indonesia itu. Itu yang membuatkan mungkin final ini viral di mana-mana. Bukan saja viral dari segi yang pergaduhan ini, berantem ini, tetapi dari sisi sudut lain yang kita boleh ambil positif itu ketenangan keseluruhan official Indonesia itu, daripada manajernya, coachnya, ketumnya, dan pemain-pemainnya itu perlu diambil perhatian oleh semua tim, menjadi contoh teladan yang baik. Jadi mana-mana yang positif itu kita perlu ambil sebagai pengajaran dan teladan ya, dan negatif itu kita ketepikan terus sebenarnya. Itu ya, kita tahu manusia itu selalu dengan emosi kemarahannya itu yang tidak boleh dikawal, macam pemain-pemain Thailand, official Thailand itu tadi terus menyerbu ke tempat Indonesia. Itu perlu kita negatif itu kita perlu buang jauh-jauh. Di situ pengajaran yang paling penting yang saya boleh lihat apa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia itu. Mungkin itu juga menjadi keberkatan kejuaraan mereka itu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu usaha itu ada, tetapi di samping usaha kerja keras mereka itu, doa-doa mereka juga itu mungkin menjadi petunjuk bahwa mereka mempunyai satu emosi kawalan mental itu yang paling tenang sekali, dan itulah mungkin menyebabkan mereka juga menjadi juara SEA Games bola sepak pada tahun ini.
Nah, jadi saya ingat itu saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian juga ada pandangan dan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jadi, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel yang tadi dalam video ini juga, yaitu Garuda 11 Indonesia. Subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.